Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akang Teteh pemirsa SMTV. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Program kerjasama SMTV Sumedang dengan Antara. Berikut informasi selengkapnya. 8 orang meninggal dan 11 lainnya luka-luka dalam kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam 4 Februari. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bogor Kota AKP Santi Marintan pada Rabu 5 Februari mengkonfirmasi seluruh korban telah mendapat penanganan di RSUD Ciawi. Gerbang tol Ciawi kecelakaan. Korbannya ada berapa? Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi teror membakar 4 bangunan milik pemerintah di Kampung Kelemame dan Kampung Pasir Putih, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Senin 3 Februari. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo pada Selasa 4 Februari mengatakan bahwa aparat gabungan TNI Polri tengah berupaya melakukan pengejaran terhadap KKB pimpinan Kelenak Murib. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak, Papua Tengah dengan membakar 4 unit bangunan milik pemerintah Kabupaten Puncak pada Senin 3 Februari. 4 bangunan yang dibakar adalah kantor Kampung Pasir Putih, kantor Kampung Kelemame, dan 2 bangunan sekolah dasar negeri Kelemame di Distrik Sinak, Puncak, Papua Tengah. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Polisi Yusuf Sutejo, dalam rilis video yang diterima Antara di Jayapura Selasa 4 Februari mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan Polsek Sinak, aksi pembakaran diduga akibat perselingkuhan istri salah satu kelompok kriminal bersenjata pimpinan Kalenan Murib. Namun demikian, dilaporkan tidak ada korban jiwa warga sipil dalam peristiwa ini. KKB ini melakukan aksi dengan memberi buta, walaupun kejadian ini dipicu dari masalah pribadi, yang mana istri salah satu komplotan KKB TNI Sekulula diduga berselingkuh dengan salah satu masyarakat dari distrik Sinak, sehingga menimbulkan konflik yang kemudian diperkuat oleh komplotan KKB yang dipimpin oleh Kalenak Murib. 4 bangunan fasilitas pemerintah yang dibakar antara lain kantor Kampung Pasir Putih, kantor Kampung Kelemame, dan 2 bangunan SD Negeri Kelemame. Jelasnya, aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens tengah berupaya melakukan pengejaran terhadap KKB tersebut. Ia pun meminta masyarakat setempat untuk tetap waspada dan melaporkan jika ada aktivitas yang mencurigakan kepada aparat keamanan untuk memberikan jaminan keamanan dan menjaga Kamtibmas. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Mahkamah Konstitusi telah membacakan 58 perkara pada sesi pertama sidang putusan dismisal perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilkada 2024 di Jakarta pada Selasa 4 Februari. Pada sesi pertama ini, MK tidak menerima 52 perkara dan melanjutkan 6 perkara ke tahap selanjutnya. Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan 58 perkara dengan putusan 52 perkara tidak diterima dan 6 perkara lanjut ke tahap berikutnya dalam sidang pengucapan putusan dismisal di sesi 1 di Gedung 1 MK Jakarta, Selasa 4 Januari.
6 perkara yang dilanjutkan ke tahap pembuktian antara lain perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mimika, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Aceh Timur. Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Muhammad Faiz pun memberi penjelasan terkait hasil sidang perkara pada sesi pertama yang berlangsung dari 8 hingga menjelang 13.30 tersebut. Jadi kalau kita rinci, tadi sudah dibacakan seluruhnya, ada 52 perkara itu yang tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya, artinya tidak lanjut ke tahap pemeriksaan persidangan lanjutan. Nah, kalau dirinci itu ada 9 permohonan yang ditarik yang tadi sudah dikeluarkan ketetapan, ada 8 permohonan yang dinyatakan gugur, 1 permohonan itu tidak berwenang, dan 34 permohonan tidak diterima. Adapun sesi kedua diadakan pada pukul 14.00 dan sesi 3 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat untuk menyelesaikan pengucapan putusan 158 perkara pada hari ini. Kemudian 152 perkara lainnya dilanjutkan pada Rabu 5 Februari besok. Faiz menambahkan tahap selanjutnya sidang pembuktian akan digelar pada 7 sampai 17 Februari untuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Dari Jakarta, Setyanka Harfiana, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengungkapkan bahwa kanker darah atau leukemia mendominasi jenis kanker yang diderita oleh anak-anak di Indonesia. Ketua UKK Hematologi Onkologi IDAI Edi Supriyadi secara daring pada Selasa 4 Februari mengatakan bahwa leukemia pada anak-anak sulit untuk terdeteksi. Ketua Unit Kerja Koordinasi UKK Hematologi Onkologi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Edi Supriyadi secara daring Selasa 4 Februari mengungkapkan bahwa 55% kasus kanker anak di tanah air adalah kanker darah atau leukemia. Leukemia juga sering terdeteksi secara tidak sengaja karena gejalanya muncul secara tiba-tiba dan belum ada penyebab yang pasti. Kesulitan dalam deteksi dini menyebabkan kanker tersebut biasanya ditemukan pada stadium 3 ataupun 4 yang sudah sulit untuk disembuhkan. Kalau begini, untuk kanker darah atau leukemia, setiap anak dengan pucat, sakit otot, perdarahan, demam, itu adalah tanda-tanda mayor. Apalagi kalau itu berlangsung sekian minggu gitu loh. Jadi kanker leukemia yang biasanya akut, itu memang terjadinya begitu saja. Kita nggak pernah menduga sebelumnya. Sementara itu, Edi menjelaskan bahwa pada tumor padat masih bisa diamati dengan deteksi dini kelainan yang ada pada fisik anak, seperti adanya benjolan di perut atau kanker mata retinoblastoma. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mewujudkan swasembada daging sapi. Sistem integrasi kepala sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma atau Siskaku Inti pun diterapkan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan, serta membentuk 26 klaster dari target 50 klaster pada tahun 2029. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kebutuhan daging sapi di provinsi tersebut mencapai 7.135.295 kg atau setara dengan 57.645 ekor sapi per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan itu, diperlukan populasi sapi potong sebanyak 260.389 ekor dengan jumlah indukan sebanyak 53.889 ekor. Namun jumlah indukan sapi yang tersedia di Kalimantan Selatan saat ini baru mencapai 31.486 ekor atau masih kurang 22.403 ekor. Ditemui di Banjarbaru, Selasa 4 Februari 2025, Kepala Disbuna Kalsel, Suparmi menjelaskan untuk mencukupi kebutuhan populasi tersebut,
Pemprov Kalsel memasifkan penerapan sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma atau Siska Kuintip yang saat ini telah terbentuk 26 klaster dari target 50 klaster pada tahun 2029. Saat ini sudah terbentuk 26 klaster. Target kami sampai dengan tahun 2029 kita akan membentuk sekitar 50 klaster sesuai dengan target yang ingin kami capai untuk percepatan swasembada sapi. Kalau di setiap klaster itu kita bisa intervensi indukan sekitar 1.000 ekor, artinya dengan terbentuknya 50 klaster kita mampu menambah 50.000 indukan. Suparmi menambahkan, untuk membentuk klaster kedepannya dilakukan dengan pola investasi yang melibatkan investor dari dalam maupun luar Kalsel. Untuk saat ini terdapat 14 klaster yang telah memiliki profil investasi dan sisanya sedang dalam tahap penyusunan. Untuk mewujudkan program Siska Kuintip berjalan sesuai harapan, Pemprov Kalsel terus melakukan pembinaan, monitoring, dan juga memberikan bantuan sarana prasarana seperti kandang, pagar elektrik, dan lainnya. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 4 Februari. Dalam pertemuan itu, Presiden meminta agar pengusaha penggilingan gabah membeli gabah dengan harga yang minimal setara dengan harga pokok penjualan. Presiden Prabowo Subianto membahas produksi beras dalam pertemuan dengan sejumlah pihak, termasuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 4 Februari. Dijumpai usai pertemuan itu, Mentan menjelaskan produksi beras pada bulan Januari hingga Maret diproyeksikan mencapai 8 juta ton atau meningkat 50% dibandingkan tahun lalu. Adapun produksi hingga April diperkirakan mencapai 13 hingga 14 juta ton dan dengan surplus yang cukup substansial, Presiden meminta agar penyerapan gabah dipercepat guna memastikan harga tetap stabil. Mentan menambahkan saat ini rata harga di seluruh Indonesia berada di bawah harga pokok penjualan atau HPP. Seluruh penggilingan kami meminta atas arahan Bapak Presiden harus membeli gabah minimal sama dengan HPP, yaitu Rp6.500 per kilogram untuk padi, Rp5.500 per kilogram untuk jagung. Kan ada sanksi mungkin Pak? Pasti. Kami komunikasi, tadi pagi kami komunikasi dengan Perpadi. Selain itu, Mentan memastikan pasokan pangan cukup menjelang bulan suci Ramadan dengan stok yang relatif stabil. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Kantor Berita Antara, mewartakan. PT Pertamina Patraniaga Aceh memastikan penyaluran gas LPG 3 kg Aceh berjalan lancar. Pendistribusian gas subsidi ke masyarakat langsung melalui pangkalan resmi dan tidak berlaku subpangkalan. Muhammad Suhanda, Sales Branch Manager 3 Gas PT Pertamina Patraniaga Aceh, pada Selasa 4 Februari menyebut hal ini memudahkan Pertamina dan pemerintah Aceh dalam mengontrol penyaluran gas tepat sasaran. Pertamina Patraniaga Aceh memastikan penyaluran LPG 3 kg kepada masyarakat di Aceh berjalan lancar. Berbeda dengan provinsi lain, di Aceh pendistribusian gas subsidi ke masyarakat disalurkan langsung melalui pangkalan resmi yang tersebar di desa-desa. Setiap pangkalan mendapatkan alokasi LPG 3 kg dari agen penyalur maksimal 1.500 tabung per bulan, yang memudahkan Pertamina dan pemerintah Aceh dalam mengontrol penyaluran gas subsidi tepat sasaran. Penjualan juga telah ditetapkan sesuai pemerintah, yakni Rp18.000. Hal ini diungkapkan Muhammad Suhanda, Sales Branch Manager 3 Gas PT Pertamina Patraniaga Aceh saat meninjau pendistribusian gas 3 kg di Banda Aceh Selasa 4 Februari. Data Pertamina Patraniaga Aceh menunjukkan sebanyak 8.060 pangkalan resmi yang tersebar di Provinsi Aceh. Pangkalan tersebut pula yang selama ini menjadi ujung tombak penyaluran gas subsidi kepada masyarakat di Aceh.
Saat ini memang pangkalan kita sudah cukup banyak ya di Aceh. Jadi dengan distribusi yang sudah berjalan, saya rasa sudah cukup baik. Histori di Aceh itu kita tidak ada pengecer ataupun rantai suplai kita itu sampai pangkalan resmi. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat wilayah Aceh untuk membeli ke pangkalan-pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina sehingga harga bisa terkendali. Salah seorang pedagang mie di Kota Banda Aceh, Abdullah, mengaku sebagai pelaku usaha mikro, penjualan LPG 3 kg melalui pangkalan resmi cukup membantu dirinya dalam mendapatkan LPG subsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi. Abdullah mengaku tidak pernah kekosongan LPG 3 kg untuk kebutuhan berjualan. Kemudahan dalam mendapatkan gas di pangkalan juga diakui Sutinem saat mengambil LPG 3 kg di pangkalan resmi Besari Niaga di Banda Aceh. Selama ini gampang-gampang aja Bang, karena sering masuk kan. Mudah untuk dapat gas saat ini mudah. Karena di pangkalan yang pertama lebih murah, kalau di enceran di kios-kios tuh mahal Bang. Keinginan orang kayak gini kan biar adil, biar merata kayak gitu. Jadi kan biar namanya kita orang usaha kayak gini kan jualan sekarang kan sepi. Jadi kan kalau pangkalan kayak gitu kan lebih murah, kalau di eceran kan mahal, kita nggak sanggup kayak gitu. Terkait wacana pemerintah menjadikan kembali pengecer sebagai sub pangkalan resmi LPG 3 kg, Pertamina Patraniaga Aceh perlu adanya penyesuaian lebih lanjut terkait aturan tersebut. Hingga saat ini penyaluran LPG 3 kg masih menggunakan aturan yang sudah berjalan di Aceh. Namun Pertamina Patraniaga Aceh tidak menutup kemungkinan pengecer dapat membeli LPG 3 kg langsung dari pangkalan resmi untuk selanjutnya dijual kepada konsumen yang berhak, namun itu tidak serta-merta bisa dilakukan dalam waktu yang dekat. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Program makan bergizi gratis mulai diuji coba di sejumlah daerah di Indonesia. Namun di media sosial terdapat video yang diduga sebuah kelompok di Papua menolak MBG. Menanggapi hal tersebut, ditemui di Jakarta pada Selasa 4 Februari, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan, MBG merupakan program kemanusiaan yang tak semestinya dikaitkan dengan politik. Mereka itu semua adalah anak-anak kita yang perlu makan bergizi. Ini diberikan kepada mereka setiap hari selama mereka bersekolah. Jadi kita tidak memperdulikan isu-isu politik yang lain kecuali kita menjalankan tugas kemanusiaan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani melaporkan capaian kinerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Februari. Ia mengungkapkan bahwa angka investasi di Indonesia telah mencapai 1.714,2 triliun rupiah. Angka ini melampaui target awal sebesar 1.650 triliun rupiah. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani Selasa 4 Februari melaporkan sejumlah capaian kinerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai pertemuannya dengan Presiden, Rosan mengungkapkan bahwa angka investasi di Indonesia mencapai 1.714,2 triliun rupiah. Angka itu melampaui target awal sebesar 1.650 triliun dengan dampak nyata penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.456.130 orang pada tahun 2024.
34,7% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, investasi terbesar berada di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, serta Banten. Sementara investor terbesar berasal dari Singapura dengan angka investasi sebesar 20,1 miliar dolar AS. 2027 diharapkan investasi masuk 2.567 triliun atau 7,5% pertumbuhan perekonomian kita. Dan pertumbuhan perekonomian kita di 2028 menjadi 7,7% dengan diharapkan investasi yang masuk 2.969 triliun dan di tahun 2029 menjadi 8% sesuai target pemerintah dengan investasi yang diharapkan masuk 3.414 triliun. Selain itu, Rosan turut membahas sejumlah langkah untuk mengakselerasi pertumbuhan hingga 8%, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2029 mendatang atau lebih cepat lagi. Dari Jakarta, Arya Simbiara, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, pembatalan pembangunan Pusat Data Nasional di Batam, Kepulauan Riau bukan karena efisiensi anggaran. Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI di Jakarta, pada Selasa 4 Februari, Mutia menerangkan kontrak pembangunan PDN Batam dengan Korea Selatan tidak kunjung berjalan selama 2 tahun. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, pembatalan pembangunan Pusat Data Nasional di Batam, Kepulauan Riau bukan karena efisiensi anggaran. Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI di Jakarta Selasa 4 Februari, Mutia menerangkan kontrak pembangunan PDN Batam dengan Korea Selatan tidak kunjung berjalan selama 2 tahun. Oleh sebab itu, anggaran Komdigi yang dialokasikan sebagian untuk PDN tersebut akan dikembalikan. Jadi tidak ada pembatalan proyek PDN Batam karena efisiensi, sama sekali tidak seperti itu. Kondisinya adalah kontrak yang waktu itu sudah kontrak yang sangat awal waktu itu dengan Korea Selatan itu tidak dijalankan selama waktu 2 tahun. Jadi dengan demikian karena tidak berjalan ya berarti anggarannya dari Komdigi dikembalikan ke pemerintah. Adapun terkait anggaran, Mutia menyatakan masih terdapat peluang untuk melakukan efisiensi anggaran tanpa mengganggu layanan dasar Kementerian Komunikasi dan Digital untuk masyarakat. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan usulan perbaikan RUU Kepariwisataan Inisiatif DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 3 Februari. Usulan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan pariwisata Indonesia. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan usulan perbaikan revisi Undang-Undang RUU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Inisiatif DPR dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 3 Februari. Widianti mengatakan, RUU Kepariwisataan Inisiatif DPR seharusnya tidak mengubah desain pengaturan UU Nomor 10 Tahun 2009 secara fundamental. Menurutnya, ada 2 isu yang sulit disepakati dalam RUU tersebut. Salah satunya penghapusan bab 9 terkait koordinasi yang diamanatkan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kami berpendapat bahwa bab ini diperlukan karena sangat penting bagi kami sebagai payung hukum yang kuat untuk fungsi koordinasi strategis dan intervensi lintas sektor. Isu lainnya adalah terkait kelembagaan. Lembaga kepariwisataan profesional dan mandiri yang dibentuk ditetapkan dan bertanggung jawab kepada menteri yang diatur dalam RUU Kepariwisataan Inisiatif DPR. Seyogianya tidak perlu diatur secara spesifik dalam RUU. Menteri Pariwisata juga mengusulkan penguatan materi dalam 4 pilar pembangunan kepariwisataan, menjadikan SDM sebagai fondasi dari keempat pilar,
serta mengakomodasi pengaturan terkait perencanaan, pengawasan, dan pengendalian dalam konteks pembangunan kepariwisataan. Dengan usulan tersebut, RUU Kepariwisataan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pariwisata Indonesia. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Bali menunjukkan komitmen dalam menggunakan botol minum atau tumbler di lingkungan kerja pada Selasa 4 Februari. Aksi menggunakan tumbler ini sebagai langkah konkret pemerintah daerah yang tertuang dalam SE nomor 2 tahun 2025 terkait peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan tumpukan sampah plastik sekali pakai. Pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Bali memperketat penggunaan wadah air minum atau tumbler mulai Senin 3 Februari. Hal ini melanjuti Surat Edaran nomor 2 tahun 2025 terkait Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Surat edaran menyebut seluruh instansi pemerintah dilarang menyediakan air minum dalam kemasan plastik serta makanan dalam kemasan plastik di lingkungan kerja maupun kegiatan seremonial. Pegawai di lingkungan pemerintah di Bali wajib membawa tumbler pribadi berbahan stainless atau plastik dengan label BPA Free. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Cok Bagus Pemayun menekankan, penggunaan tumbler tidak hanya diperketat di lingkungan Disparda, namun juga saat menggelar rapat bersama tamu atau stakeholder terkait. Setiap ada rapat agar membawa tamu, baik undangan internal maupun eksternal. Satu, sehingga mereka membawa. Nah, yang kedua, tentu dengan menyikapi kadang-kadang kita ada kotak ya, kotak, minuman kotak ya, yang tidak ada. Nah itu yang kita lakukan, tetapi yang jelas mulai ini kemarin ini sudah kita lakukan diundang itu selalu akhirnya teman-teman baik itu teman stakeholder sudah bawa tumbler, mau tidak mau mereka bawa tumbler, tapi pada umumnya mereka bawa tumbler sih. Kebijakan penggunaan tumbler yang kembali diperketat ini sebagai langkah konkret pemerintah daerah untuk mewujudkan Bali yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sebelumnya pada akhir tahun 2024, sejumlah pantai di Bali juga dipenuhi sampah plastik, sehingga menjadi perhatian pemerintah pusat dan menggelar aksi bersih sampah laut. Pemerintah bahkan membentuk tim koordinasi penanganan sampah laut di Bali sesuai keputusan Menteri Koordinator Pangan RI nomor 3 tahun 2025. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kuwait merupakan salah satu negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita mencapai 32.000 US dollar. Tak salah jika negara ini menjadi sasaran pada produser otomotif untuk menggelar pameran yang menampilkan teknologi serta inovasi terbaru. Termasuk pameran otomotif dunia atau Auto World Show yang diadakan di Provinsi Hawali, Kuwait hanya 6 hari saja. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama. Saya Anissa Nurul beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.